Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di sinyal keluar stasiun Tagok-Apu menuju ke arah stasiun Cipatat. Ikuti perjalanan saya kali ini sampai ke stasiun Cipatat, hanya di channel Oyan Sportweg. Sepertinya di samping jalan kereta api ada jalan setapak ya untuk motor. Saya akan mencoba melaluinya. Mudah-mudahan bisa. Kita coba apakah bisa dilalui. Tapi sejauh ini masih bisa dilalui. Tapi untuk kedepannya saya kurang tahu. Bisa dilihat di depan sana jalur keretanya sudah mulai menurun. Di depan ada sinyal masuk ke stasiun Tagok-Apu dari arah stasiun Cipatat. Coba lihat pemirsa, ini merupakan jalur menuju ke arah stasiun Cipatat dan sangat menurun sekali ya kondisinya. Sini lokomotif akan dipaksa untuk bekerja lebih ekstra untuk kuat menanjak. Nah, di sebelah sini merupakan sinyal masuk stasiun Tagok-Apu. Kondisinya mati atau tidak berfungsi, bisa dilihat sendiri sudah diberi tanda silang di atasnya. Perjalanan saya lanjutkan ke arah stasiun Cipatat, dan di sini kondisi jalurnya sangat menurun. Kalau di kamera mungkin tidak terlalu begitu terlihat menurun ya, tetapi realnya itu menurun sekali untuk ukuran jalur kereta api. Saya di sini melintas di samping jalan kereta api. Memang bisa dilihat sendiri ada jalan setapak di samping sini. Jalan ini mungkin biasa dilalui warga untuk mencari rumput ataupun untuk ke kebun. Tak terbayangkan betapa beratnya ya kerja lokomotif saat itu melewati jalur ini, apalagi kalau sinyal masuk stasiun Tagok-Apu itu sedang merah. Mau tidak mau kereta berhenti di area tanjakan ini. Sudah pasti dipastikan akan berat saat mulai berjalannya. Bisa dilihat pemirsa, tebingnya semakin tinggi, berarti jalur ini semakin menurun ke bawah. Di depan sana selain jalurnya menurun juga berbelok ke arah kanan melipir di samping bukit. Di sini itu dulunya merupakan lembahan ya. Terus dibuatkan tanggul dari hasil pengerukan tanah yang tadi yang kiri kanannya itu tebing. Sekarang sudah masuk ke area tikungan yang menurun. Bisa dilihat di area tikungan ini dipasang rel pengaman atau gongsol untuk mengamankan roda kereta api. Di kiri kanan rel ditanami pohon singkong ya, kemungkinan ini milik warga. Di area sini juga relnya juga sudah mulai ditumbuhi rumput liar karena mungkin kondisi balasnya yang sudah mulai amblas ya.
Pemandangan di area sini sangat indah pemirsa. Di sebelah kanan merupakan lembahan dan bisa melihat jalur rel kereta api Padalarang Purwakarta. Nah, barusan itu merupakan sinyal muka stasiun Tagok-Apu dari arah Cipatat. Kebetulan ada kereta api melintas di petak Cilame Sasak Saat. Kita coba melihatnya dulu. Itu merupakan jembatan kedua setelah stasiun Cilame arah Sasak Saat. Kebetulan saya tidak tahu nama jembatannya apa ya. Nah, ini kereta api melintas di jembatan pertama, tapi sayang sekali agak terhalang pohon di sini. Posisi jalur kereta api yang menuju ke arah Purwakarta posisinya berada lebih tinggi dari jalur yang ke Cipatat. Padahal yang di area Cihaliwung jalur kereta api ke arah Cipatat lebih tinggi. Berarti memang jalur menuju ke arah Cipatat itu menurun secara signifikan. Tetapi jalur ke arah Purwakarta juga agak sedikit menanjak setelah jembatan Cimeta kalau tidak salah. Waktu sudah semakin siang, jadi lebih baik saya melanjutkan perjalanan. Maaf ya kalau gambarnya mungkin agak sedikit goyang-goyang karena memang jalannya seperti ini. Jangan coba-coba dah ya naik motor lewat ke sini apalagi sendirian. Karena memang tempat ini jauh ke perkampungan sepertinya. Jadi pembangunan jalur ini tuh menembus bukit di daerah Cipatat dan Padalarang, Tagok-Apu. Jadi pantas saja kalau jalur ini sangat ekstrim. Itu ada jembatan kecil. Kalau motoran kayak gini itu saya jadi ingat dulu itu saya sering masuk terowongan Lampegan, terus tembus ke daerah Cireunghas. Motor ini memang sangat berjasa ya untuk saya, karena sudah mengantarkan saya ke tiap pelosok-pelosok desa maupun ke gunung. Tapi karena sering pakai off-road, setirnya agak sedikit oblak ini. Mungkin nunggu dana lah ya untuk dibenerinnya. Kecepatan rata-rata ini sekitar 35 sampai 45 km per jam.
nggak usah ngebut-ngebut, yang penting nikmatin perjalanan. Untuk bantalan di petak Tagog Apu Cipatat ini hampir semua menggunakan bantalan besi. Untuk ukuran relnya sendiri masih ukuran rel kecil, makanya jalur ini cocok untuk dilalui oleh lokomotif BB yang bobotnya lebih ringan. Kalau untuk menggunakan lokomotif seri CC, menurut saya sih akan sangat bersiko, apalagi jalur ini. Sini bisa dilihat sendiri sudah dipenuhi oleh rumput liar dan batu balasnya juga sudah agak sedikit tertimbun oleh tanah ya. Di samping kanan saya itu merupakan lembahan, sedangkan di samping kiri itu perkebunan warga, kebun pisang. Untuk jalurnya sendiri di sini agak sedikit berbelok ke sebelah kiri dan kondisinya sudah dipenuhi oleh rumput liar. Selain berbelok, jalur di sini juga cenderung menurun dan di depan saya itu merupakan tebing, kiri kanannya itu tebing. Jadi dalam pembangunannya jalur kereta api ini memangkas tebing ya. Jadi sudah dapat dipastikan bagaimana sulitnya untuk membuat jalur kereta api dari petak Tagog Apu sampai stasiun Cipatat. Dengan peralatan seadanya, para pekerja rodi saat itu membangun jalur ini dengan susah payah. Tidak seperti sekarang bisa dikeruk dengan menggunakan alat-alat canggih dan modern. Pasti dulunya hanya menggunakan cangkul, linggis, dan lain sebagainya yang bisa dibilang peralatan tradisional. Dan dalam bekerja pun pasti berada di bawah tekanan para ini ya, petinggi-petinggi di zaman kolonial, karena memang untuk mencapai target pembangunan jalur kereta api ini agar bisa cepat selesai, Di sini saya terus mengikuti jalan setapak untuk sampai ke stasiun Cipatat. Di jalan setapak ini saya bisa agak sedikit ngebut karena memang
kontur jalannya itu tidak begitu bergelombang, tidak seperti saat menginjak di area rel kereta api. Tetapi meskipun jalannya sedikit rata, saya harus tetap berhati-hati, takutnya ada batu ataupun ada ranting-ranting pohon yang menjorok ke jalan. Cuaca pada siang hari ini cukup cerah, bisa dibilang sangat cerah, tetapi sayangnya itu udaranya sangat panas. Dia agak sedikit gerah ya. Ketika melalui jalan yang sangat tidak rata, saya terpaksa harus berdiri posisinya karena itu menyakitkan terhadap pantat saya. Nah, di sini jalurnya lumayan lurus, tetapi sepertinya di depan sana itu sudah mulai berbelok lagi. Tapi walaupun lurus, ini jalurnya agak sedikit menurun loh ya. Di sebelah kiri saya pemandangannya lumayan indah. Itu merupakan lembahan daerah Citatah. Jadi di situ memang banyak sekali tambang batu kapur, tetapi kalau dilihat dari sini kondisinya masih lumayan hijau, jadi masih lumayan lah untuk memanjakan. Berbelok ke sebelah kanan, jadi melipir ya, mengikuti alur dari tebing.
Ada jembatan kecil dan ada jalan juga. Dari sini jalur keretanya berbelok lagi ke sebelah kiri. Di sebelah kiri saya itu pemandangannya lembahan. Jadi memang jalur ini berkelok-kelok ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sepertinya masih lumayan jauh untuk sampai ke stasiun Cipatat. Bisa dilihat sendiri jalur ini masih terus menurun dan di depan mulai berbelok lagi ke sebelah kanan. Ini membelah bukit, di kiri kanan saya merupakan tebing. Di sebelah sini ada bekas longsoran rupanya. Kita coba lihat dulu. Bisa dilihat longsoran ini sepertinya baru, longsorannya dari atas sana. Jadi ada beberapa material tanah yang mungkin asalnya menutupi jalur kereta tetapi sudah dibersihkan. Di sebelah kiri juga tebing. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Di depan jalurnya sudah mulai berbelok lagi ke arah kiri, padahal tidak jauh sebelumnya berbelok ke sebelah kanan. Sekarang harus berbelok lagi ke sebelah kiri. Dan untuk pengaman di setiap tikungan dipasang rel gongsol. Jadi jalur ini memang harus benar-benar dikaji ulang gitu ya, biar kalau memang jalur ini mau digunakan harus benar-benar aman. Di depan sana jalur setapak itu nyebrang lagi ke rel di sebelah kanan. Ya, masih bisa, tidak terlalu sulit. Nah, bisa dilihat di sini juga material tanah dari tebing sepertinya sudah menutupi rel sedikit demi sedikit. Depan sana sudah mulai berbelok lagi ke arah sebelah kiri. Jadi memang di samping-samping rel ini dimanfaatkan warga untuk menanam perkebunan seperti perkebunan pisang, singkong, dan macam-macam. Bisa dilihat barusan saya melewati semboyan 10J lagi. Memang sini banyak tersebar semboyan-semboyan 10J. Di depan sana saya harus nyebrang lagi ke rel sebelah kiri rel. Karena memang sebelah kanan jalan setapaknya sudah tidak ada, yang ada di sebelah kiri. Ini lumayan agak sulit. Kita coba dulu berjalan di tengah rel. Sini akan coba menyeberang. Nah, sangat sulit karena ini relnya tinggi. Nah, akhirnya bisa melintas juga karena memang tadi itu di sebelah sana relnya agak tinggi, jadi roda motor saya agak sedikit selip.
perjalanan yang menurut saya cukup melelahkan, membuat tangan lumayan pegal juga ini. Ini jalur relnya berbelok lagi ke sebelah kanan dan terus menurun. Nah, di depannya lagi langsung berbelok ke kiri. Jadi kalau kereta api mengalami gagal pengereman, posisinya dari stasiun Tagok-Apu, dipastikan kereta api akan meluncur tanpa kendali, bisa dipastikan akan anjlok dan menghantam tebing ataupun melompat ke jurang ya. Tapi kalau emang gongsolnya kuat sih mungkin masih bisa menahan. Tapi kalau emang kecepatannya udah sangat cepat sekali, gongsol pun tidak akan kuat untuk menahan beban kereta. Di sini sepertinya bekas ada longsoran, jadi jalan keretanya dipenuhi oleh material tanah.
Cipatat. Kita lanjut lagi biar bisa cepat sampai. Tidak bisa dibayangkan dulu para pekerja rodi membelah perbukitan dengan alat yang belum modern. Bisa dilihat sendiri kiri kanan itu batu-batunya masih pada menonjol-menonjol ya. Itu mungkin batu-batu saksi bisu di zaman kerja rodi. Bisa dilihat sendiri di bagian rel dan di bagian tebing sebelah kiri itu terdapat batu-batu yang cukup besar-besar. Tidak tahu itu mungkin batu dari longsoran atau mungkin batu memang batu balasnya. Tapi kalau memang itu batu balas, ukurannya terlalu besar. Jalan setapak di sini sangat bergelombang karena memang di sini konturnya batu ya, batu-batu yang kayak batu kapur seperti itu. Beda sama yang tadi di dekat-dekat arah Tagog Apu itu merupakan seperti tanah merah. Tapi di sini identik dengan batu, jadi konturnya itu sangat bergelombang. Bisa dilihat di kamera juga, jadi kurang enak dilihat. Di sini ada jembatan, ini jembatan dari besi, jadi bisa dilalui oleh motor. Dengan melewati jalur yang seperti ini akan memperparah komstir motor saya. Nah, di arah sini jalurnya sudah mulai landai karena mungkin sepertinya sudah mau memasuki ke area stasiun Cipatat. Di atas sana itu merupakan jalan raya Padalarang Cianjur. Bisa dilihat ada mobil yang melintas. Berarti ini menandakan bahwa di depan tidak jauh lagi itu akan memasuki area stasiun Cipatat. Sudah benar-benar mulai landai di sini jalurnya. Mungkin ini akhir dari jalur ekstrim Tagog Apu Cipatat. Bisa dilihat sendiri permukaannya sudah mulai rata. Itu di depan sana itu ada sinyal muka stasiun Cipatat. Nah, ini merupakan sinyal muka stasiun Cipatat, tapi kondisinya tidak berfungsi atau mati. Di sini saya sudah mulai memasuki ke perkampungan warga. Berarti tidak jauh di depan sana itu sudah mulai masuk ke area stasiun Cipatat. Artinya di depan juga sudah masuk ke area sinyal masuk stasiun ya. Di sini jalurnya memang sudah benar-benar landai.
Di depan jalurnya berbelok ke sebelah kiri, agak sedikit menurun. Jadi kalau memang jalur ini mau dipakai lagi, berarti harus benar-benar reaktivasinya, karena jalur ini rawan dan kondisinya juga sudah bisa dilihat sendiri tadi seperti apa. Dari Tagok-Apu sampai saya terus mengikuti jalan setapak, karena memang banyak sekali warga yang memanfaatkan ini untuk ke kebun ataupun mencari rumput. Tapi kalau jalur ini masih aktif, jangan sekali-sekali untuk mencoba naik motor di jalan seperti ini, karena akan berbahaya. Dan saya juga yakin bahwa hari ini tidak akan ada inspeksi yang melintas karena ini hari libur. Ini depan sinyal masuk stasiun. Karena tadi saya sudah melewati sinyal masuk stasiun Cipatat.